Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan kisah penuh hikmah ini. Mungkinkah seorang gadis sederhana mengubah takdir keluarganya? Pagi itu, embun masih menggantung di ujung daun pepaya di belakang rumah Siti. Dinding kayu rumahnya berwarna pudar, namun selalu terasa hangat oleh suara ibunya yang lembut memanggil nama anak bungsunya itu. Ayah Siti telah berpulang ketika Siti baru lulus sekolah menengah pertama. Sejak hari itu, waktu seperti bertambah berat. Kakak Siti bekerja serabutan, adiknya masih sekolah, dan sang ibu sering sakit-sakitan. Di tengah sempitnya ruang dan pas-pasan isi dapur, Siti belajar menakar harapan dari hal-hal kecil, seperti aroma nasi hangat yang mengepul, atau senyum ibunya ketika Siti pulang membawa beras 1 kilogram. Siti bekerja di sebuah toko perabotan rumah tangga di pasar kecamatan. Ia duduk di bangku kasir, jari-jarinya lincah menghitung nota dan mengikat kantong belanjaan. Di matanya, setiap pembeli adalah amanah. Ia menyapa dengan ramah, memungut uang yang terjatuh, dan selalu memastikan kembalian pas. Pemilik toko, seorang perempuan paruh baya, lama-lama memandang Siti bukan sekadar karyawan. Kerap kali, ketika toko sepi, pemilik toko memanggil Siti ke belakang untuk sekadar makan singkong rebus bersama, menanyakan kabar ibu, dan menyelipkan nasihat agar Siti tetap menjaga salat, menjaga hati, dan menjaga kejujuran. Suatu siang yang terik, kabar baru datang bersama langkah lelaki muda yang gagah, anak dari pemilik toko. Ia baru pulang dari Arab. Ceritanya mengalir tentang jalan-jalan lebar, toko-toko terang benderang, dan usaha keluarga sahabatnya yang mengelola butik coklat besar. Di sana, katanya, sedang dibutuhkan karyawan. Bukan hanya satu, tetapi beberapa. Syaratnya sederhana, teliti, jujur, dan mau belajar. Hati Siti berdebar. Ia membayangkan ibunya minum obat tepat waktu tanpa lagi menunda karena biaya, adiknya membeli buku pelajaran tanpa harus meminjam, dan rumah yang atapnya tak lagi bocor jika hujan turun. Namun mimpi perlu ongkos. Tabungan Siti, meski ia rawat seperti benih di musim kering, belum juga cukup untuk ongkos berangkat, paspor, dan biaya awal sampai gajian pertama. Sore itu, Siti duduk di serambi rumah. Matahari merunduk, mengusapkan warna jingga ke wajahnya yang lelah tapi tetap bening. Ia menghitung uang di dalam dompet, menuliskan perincian di kertas, lalu menarik napas panjang. Ia takut meminta pada siapapun. Ia tidak ingin menjadi beban. Yang ia bisa, hanya berdoa. Ya Allah, jika ini jalan yang baik, lapangkanlah. Jika bukan, lindungilah. Esok paginya, sesuatu yang tak Siti duga terjadi. Pemilik toko memanggilnya ke gudang kecil yang rapi. Dengan suara pelan, perempuan itu berkata bahwa ia dan suaminya telah bermusyawarah. Mereka ingin membantu Siti berangkat ke Arab. Ia menatap Siti seperti menatap anak gadisnya sendiri. Tidak perlu mengembalikan uang dengan tergesa. Bekerjalah yang baik, jaga diri, jaga salat, dan jangan lupa kabari keadaan di sana. Air mata Siti jatuh tanpa suara. Di dunia yang terasa keras, kebaikan sering datang seperti angin, tidak terlihat namun terasa sejuknya sampai ke dada. Sejak hari itu, waktu bergerak lebih cepat. Siti mengurus berkas, memotret diri untuk paspor, dan belajar beberapa kalimat sederhana dalam bahasa Arab yang diajari oleh anak pemilik toko. Ia menulis daftar doa di halaman belakang buku catatannya. Doa untuk ibunya, untuk kakaknya agar kuat menanggung tanggung jawab rumah, untuk adiknya agar rajin belajar, dan untuk dirinya agar tetap rendah hati bila kelak rezeki datang melimpah. Menjelang keberangkatan, Siti meminta izin pada ibunya. Malam itu, lampu minyak kecil menyala redup di ruang tengah. Ibu memegang tangan Siti dan meraba jemari yang mulai kapalan karena kerja. Wajah ibu teduh, namun matanya basah. Ibu tidak ingin melepaskan, tetapi lebih tidak ingin menahan anaknya dari kesempatan memperbaiki hidup. Kakak Siti duduk di samping, menatap adiknya dengan campuran bangga dan cemas. Adik Siti, yang masih kecil, memeluk kaki Siti erat-erat, seolah pelukan itu bisa menahan waktu. Siti berbicara lirih, menjelaskan rencana dan janji. Ia memohon kakaknya menjaga ibu, memastikan obat diminum, dan atap diperbaiki saat musim hujan datang. Ia berjanji akan mengirim uang pertama bukan untuk dirinya, melainkan untuk rumah,
untuk sekolah adiknya, dan untuk kebutuhan obat ibu. Di ujung kalimat, Siti menunduk, mencium tangan ibunya, dan memohon restu. Ibu mengusap kepala Siti, melantunkan doa yang panjang. Ya Allah, jagalah anakku di tanah jauh, kuatkan hatinya, selamatkan langkahnya, muliakan akhlaknya, dan pulangkan ia pada waktunya dengan kabar baik. Hari keberangkatan datang dalam senyap. Subuh-subuh, Siti sudah berdiri di halaman, menatap langit yang masih biru gelap. Tetangga dekat ikut mengantar sampai ujung gang. Tidak ada pesta, tidak ada seremonial, hanya pelukan yang terlalu erat dan doa yang terlalu banyak untuk dihafal. Di atas bus menuju bandara, Siti memeluk tas kain berisi pakaian sederhana dan selembar foto keluarga. Ia menatap keluar, menyimpan setiap sudut kampung dalam ingatan, seolah takut melupakannya ketika pesawat mengangkat tubuhnya dari tanah kelahiran. Di bandara, Siti bertemu kembali dengan anak pemilik toko yang mengurus keberangkatannya. Senyumnya menenangkan. Ia menjelaskan bahwa setibanya di Arab, seorang sopir pribadi akan menjemput Siti dan mengantarkan ke toko coklat yang kelak menjadi tempatnya bekerja. Siti mengangguk, merasakan gelombang antara takut dan berani saling bertumbuk di dalam dada. Ia menutup mata sejenak, kembali berdoa. Ya Allah, Engkau yang menggenggam semua perjalanan, genggamlah juga langkah kecilku ini. Pesawat mengudara, meninggalkan pulau-pulau yang menyatu seperti potongan hijau di atas laut. Awan-awan berarak seperti doa-doa yang terbang lebih dahulu. Selama perjalanan, Siti tidak berhenti membaca syalawat dan ayat-ayat pendek yang ia hafal sejak kecil. Ia mengingat pesan ibu, pesan pemilik toko, dan pesan dirinya sendiri. Kejujuran adalah tiket paling mahal. Kerja adalah ibadah. Dan rezeki, sebaik-baik rezeki, adalah yang halal dan berkah. Ketika roda pesawat menyentuh landasan negeri jauh itu, Siti menatap keluar jendela. Kota terlihat berkilau, jalan raya tersusun rapi, dan bangunan-bangunan tinggi berdiri seperti tonggak waktu. Di ruang kedatangan, seorang pria muda Arab menunggu dengan papan nama sederhana bertuliskan nama Siti. Wajahnya ramah, tutur katanya lembut. Ia memperkenalkan diri sebagai sopir pribadi keluarga pemilik toko coklat. Perjalanan dari bandara menuju pusat kota membuka mata Siti pada dunia baru. Lampu jalan berderet seperti bintang yang turun, dan di antara arus kendaraan, Siti memeluk tasnya lebih erat, berusaha menenangkan degup jantung yang tak henti. Mobil berhenti di depan sebuah toko coklat mewah. Kaca etalase berkilau, lampu hangat memantul pada hamparan praline dan trufle yang ditata rapi seperti perhiasan. Aroma coklat memenuhi udara, manis dan menenangkan, seperti janji yang disampaikan tanpa kata-kata. Siti menarik napas panjang, melangkah masuk, dan menunduk hormat pada manajer yang menyambutnya. Di ruang itu, di bawah cahaya yang lembut, Siti merasakan satu hal yang jelas. Hidupnya akan berubah, tetapi ia tidak akan berubah dari dirinya yang semula. Ia tetap Siti, gadis yang memegang erat doa ibunya dan amanah keluarganya. Malam pertama di asrama karyawan, Siti berdiri di dekat jendela, memandangi kota yang tidak pernah benar-benar tidur. Ia menuliskan satu kalimat di buku catatannya sebelum mematikan lampu. Hari ini aku tiba. Besok aku belajar. Setiap detik adalah kesempatan untuk menjadi amanah. Ia menutup buku, berbaring, dan membiarkan lelahnya larut dalam syukur. Di luar, angin gurun berbisik pelan. Di dalam, hati Siti menguat, bersandar pada nama Allah, dan siap menyongsong ujian yang belum ia mengerti, namun ia yakin akan dituntun oleh cahayanya. Pagi-pagi buta, Siti sudah berdiri di depan etalase toko coklat. Tangannya sibuk merapikan bungkus, menyusun praline berwarna-warni, dan menyapu lantai yang berkilau. Senyum tulusnya menjadi sambutan pertama bagi setiap pelanggan yang datang. Tak butuh waktu lama, banyak pengunjung toko mulai mengenal Siti. Mereka senang dengan pelayanannya yang ramah, tutur katanya yang lembut, dan kesungguhannya dalam bekerja. Namun, di balik senyum manis itu, ada mata-mata yang menatap dengan iri. Beberapa karyawan wanita muda yang sudah lama bekerja di sana merasa terusik. Mereka melihat perhatian manajer toko sering jatuh pada Siti, meski sekadar memuji ketelitiannya atau mengandalkan Siti saat toko ramai.
Rasa cemburu tumbuh menjadi kebencian yang perlahan mereka tanamkan satu sama lain. Hari-hari Siti pun tak lagi sesederhana sebelumnya. Ketika ia masuk ruang istirahat, bisikan-bisikan muncul, disertai tawa mengejek. Ada yang sengaja menyembunyikan peralatan kerjanya, ada pula yang menuduhnya sok baik di depan atasan. Siti menahan hati, menunduk, dan lebih banyak memilih diam. Ia yakin Allah melihat segalanya, dan doa lebih kuat daripada membalas dengan kata-kata. Sampai pada suatu sore, cobaan berat itu benar-benar datang. Beberapa bungkus coklat mahal hilang dari rak penyimpanan. Suasana toko mendadak tegang. Manajer segera memeriksa catatan barang, memastikan apakah stok terselip atau memang benar-benar hilang. Namun hasilnya tetap sama, ada coklat yang hilang dan nilainya cukup besar. Bisikan segera menjalar. Jari-jari yang penuh prasangka langsung mengarah pada Siti. Siapa lagi kalau bukan dia? Pendatang baru, orang asing di sini, ucap salah satu karyawan dengan nada sinis. Siti terdiam, tubuhnya bergetar. Ia mencoba menjelaskan bahwa ia tidak tahu-menahu, namun semakin ia bicara, semakin keras tuduhan diarahkan kepadanya. Malam itu, Siti duduk sendiri di kamar asrama. Matanya bengkak, bantalnya basah oleh tangis. Ia merasa dunia begitu kejam. Mengapa dirinya yang jujur justru dituduh? Ia mengangkat tangan, berdoa lirih, "Ya Allah, Engkau tahu aku tidak bersalah. Lindungi aku dari fitnah ini, dan tunjukkanlah kebenaran MU." Keesokan harinya, pemilik toko, seorang pria muda keturunan Arab yang selama ini jarang muncul, datang langsung ke toko. Berita kehilangan barang telah sampai ke telinganya. Dengan tatapan tajam namun tenang, ia meminta semua karyawan berkumpul. Di hadapan mereka, ia memutuskan untuk memeriksa rekaman CCTV toko. Suasana hening, hanya suara detik jam yang terdengar. Saat layar menampilkan rekaman, jantung Siti berdegup kencang. Detik demi detik berjalan, hingga akhirnya terlihat jelas. Sekelompok karyawan wanita yang selama ini memusuhi Siti, tampak memasukkan coklat ke dalam tas mereka sendiri. Ruangan seketika riuh. Bisikan berubah menjadi teriakan. Wajah para pelaku pucat pasi, mencoba menyangkal, namun bukti sudah terbentang di depan mata. Pemilik toko berdiri, suaranya tegas, kebenaran selalu menemukan jalannya. Tidak ada tempat untuk pengkhianatan di toko ini. Dengan keputusan bulat, kelompok karyawan itu langsung dikeluarkan. Air mata Siti menetes, kali ini bukan karena sedih, melainkan lega. Nama baiknya terselamatkan. Semua karyawan menatapnya dengan pandangan berbeda. Dari gadis desa sederhana, ia kini terlihat sebagai sosok yang kuat, jujur, dan bersinar dengan ketulusan. Di sudut ruangan, tatapan pemilik toko berhenti lama pada Siti. Ada rasa kagum yang tumbuh. Bukan hanya karena ia terbukti tidak bersalah, tetapi karena kesabaran dan ketegarannya menghadapi fitnah. Senyum tipis terlukis di bibir pria itu, dan dalam hatinya ia berbisik, gadis ini berbeda. Malam itu, Siti kembali menuliskan catatan kecil di bukunya. Fitnah adalah ujian. Dan Allah selalu menolong hambanya yang bersabar. Sejak kebenaran itu terbongkar, suasana toko coklat berubah. Nama baik Siti semakin harum, pelanggan pun semakin senang berbelanja karena sambutan ramah darinya. Ia bukan hanya sekadar karyawan, melainkan wajah yang membuat toko itu hidup. Banyak pelanggan tetap sengaja datang pada jam Siti bertugas, karena senyum dan pelayanannya meninggalkan kesan yang berbeda. Pemilik toko, seorang pria muda Arab bernama Faris, semakin sering datang mengawasi usahanya. Namun, setiap kali ia hadir, matanya tak bisa lepas dari sosok Siti. Bukan karena kecantikannya semata, melainkan ketulusan yang terpancar dari cara Siti bekerja. Ia menyaksikan bagaimana Siti tetap sabar melayani pelanggan yang cerewet, bagaimana ia rela membantu karyawan lain tanpa pamrih, dan bagaimana ia menunduk sopan ketika berbicara pada siapapun. Hari-hari itu, Siti sendiri merasakan ada perubahan. Faris lebih sering mendekat, menanyakan pendapat kecil, bahkan meminta Siti mengatur display toko sesuai seleranya. Awalnya Siti mengira itu hanya kebetulan. Namun, tatapan Faris yang selalu berhenti lebih lama di wajahnya membuat hati Siti tak tenang. Ada debar yang berbeda, ada rasa yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya.
Suatu sore, ketika toko hampir tutup, Faris menghampiri Siti yang sedang menata coklat di etalase. Kerja kerasmu membuat toko ini semakin ramai, Siti. Aku bangga padamu, ucapnya pelan. Siti menunduk, wajahnya memerah. Terima kasih, Tuan. Saya hanya melakukan apa yang saya bisa. Jawaban sederhana itu membuat Faris tersenyum kecil. Beberapa hari kemudian, Faris mengajak Siti untuk ikut bersamanya menemui ayahnya. Awalnya Siti ragu, ia merasa tak pantas berhadapan dengan orang sebesar ayah Faris, seorang pengusaha sukses yang dihormati banyak orang. Namun Faris meyakinkan, ayah ingin mengenalmu. Jangan khawatir, dia orang yang sangat bijaksana. Maka pada suatu malam, Siti mengenakan pakaian terbaik yang ia punya. Sebuah gamis sederhana berwarna biru muda, kerudung putih yang ia setrika sendiri, dan wajah polos tanpa riasan tebal. Faris menjemputnya, lalu membawanya ke rumah keluarga besarnya. Rumah itu megah, jauh lebih besar dari apapun yang pernah Siti lihat. Hatinya bergetar, namun ia tetap melangkah dengan penuh adab. Di ruang tamu yang luas, Siti bertemu dengan ayah Faris. Lelaki tua itu menatapnya dengan tajam, namun ada kelembutan di balik sorot matanya. Mereka berbincang singkat tentang asal-usul Siti, tentang keluarganya di Indonesia, dan tentang pekerjaannya di toko coklat. Setiap jawaban Siti disampaikan dengan rendah hati, tanpa dilebih-lebihkan. Tatapan sang ayah kemudian berhenti cukup lama pada Siti. Di matanya, gadis desa ini bukan sekadar karyawan. Ada ketulusan yang jarang ia temukan, ada cahaya yang membuatnya yakin bahwa Siti berbeda. Malam itu, setelah Siti pamit pulang, ayah Faris berkata pelan pada anaknya, "Nak, gadis itu bukan gadis biasa. Aku melihat sesuatu padanya. Dia akan menjadi pendamping yang baik untukmu." Ucapan itu membuat dada Faris bergetar. Ia menyadari apa yang selama ini ia rasakan bukan sekadar rasa kagum, melainkan benih cinta yang mulai tumbuh. Sejak saat itu, Faris semakin yakin bahwa Allah telah mempertemukan dirinya dengan Siti bukan tanpa alasan. Malam itu, sebelum tidur, Siti kembali menulis di bukunya. Setiap langkah adalah takdir. Dan mungkin, Allah sedang menuliskan cerita baru untukku. Hari-hari Siti di toko coklat terus berjalan dengan penuh kesibukan. Setiap pagi ia datang lebih awal, merapikan etalase, dan memastikan semuanya siap sebelum pelanggan berdatangan. Keringat, lelah, bahkan sakit pada telapak kakinya, semua ia jalani dengan sabar. Yang terpenting bagi Siti adalah bisa mengirim uang ke Indonesia, membantu ibunya membeli obat, membiayai sekolah adiknya, serta meringankan beban kakaknya yang bekerja keras di kampung. Namun tanpa ia sadari, langkah-langkah tulus itu semakin menancap di hati Faris. Pemilik toko muda itu semakin sulit menyembunyikan perasaan yang tumbuh. Sejak ayahnya memberi restu dengan ucapan lembut pada malam pertemuan itu, keyakinan Faris semakin menguat. Ia ingin melangkah lebih jauh, meski hatinya diliputi keraguan, apakah gadis sederhana seperti Siti mau menerima cintanya. Suatu sore, setelah toko tutup, Faris memanggil Siti ke ruang kantor. Suasana hening, hanya terdengar detik jam yang pelan. Siti gugup, takut ada kesalahan dalam pekerjaannya. Namun tatapan Faris berbeda. Ia menatap Siti dalam-dalam, lalu berkata lirih, "Siti, sejak pertama kali aku melihatmu bekerja di sini, aku tahu kau bukan orang biasa. Kesabaranmu, kejujuranmu, dan keteguhanmu menjaga harga diri keluargamu membuatku semakin yakin. Aku ingin kau menjadi bagian dari hidupku. Aku ingin melamarmu." Jantung Siti seakan berhenti berdetak. Kata-kata itu bagai mimpi. Ia menunduk, air matanya menetes tanpa mampu ia tahan. "Tuan, saya hanya gadis desa. Saya tidak punya apa-apa. Saya datang ke sini hanya untuk bekerja, bukan untuk mencari apapun selain rezeki. Bagaimana mungkin saya pantas?" Faris tersenyum tipis, lalu menjawab mantap, "Justru karena kau sederhana, aku melihatmu berbeda. Harta bisa dicari, toko bisa diperbesar, tapi hati yang tulus dan jiwa yang jujur tidak akan bisa dibeli. Aku yakin engkau adalah takdir yang Allah kirimkan untukku." Siti semakin terisak. Hatinya campur aduk. Ada rasa bahagia, ada rasa takut, juga ada rasa tidak percaya.
Ia tahu, sebelum mengambil keputusan, ada satu hal yang harus ia lakukan, meminta restu ibunya. Dengan suara bergetar, Siti berkata, "Jika benar Tuan ingin melamar saya, izinkan saya pulang ke Indonesia terlebih dahulu. Saya ingin bersujud di kaki ibu saya, meminta restunya. Karena tanpa doa seorang ibu, hidup saya bukanlah apa-apa." Beberapa hari kemudian, kabar lamaran itu sampai kepada Ibu Faris. Alih-alih terkejut, sang ibu justru menyambut dengan senyum bahagia. Ia berkata, "Jika itu yang menjadi pilihanmu, Nak, aku akan mendukung." Aku pun melihat ketulusan gadis itu sejak pertama kali menatap matanya. Dia akan menjadi istri yang baik untukmu. Maka berangkatlah Siti kembali ke tanah air. Dengan hati berdebar, ia menempuh perjalanan jauh, membawa kabar yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Sesampainya di kampung, Siti langsung memeluk ibunya yang terbaring lemah. Ia mencium tangan ibunya, lalu berbisik dengan suara bergetar, "Ibu, ada seorang pria yang ingin melamarku. Dia pemilik toko coklat tempat Siti bekerja. Ibu, apakah ibu merestui?" Air mata sang ibu mengalir deras. Tangannya yang lemah mengelus kepala Siti, lalu berkata pelan, "Nak, jika dia baik dan menerima dirimu apa adanya, terimalah. Pergilah membangun rumah tangga yang penuh berkah. Aku ridho, aku ikhlas, dan aku berdoa semoga Allah selalu menjaga kalian." Malam itu, suasana rumah sederhana di kampung dipenuhi haru. Siti menangis dalam sujud panjangnya. Ia tahu, restu ibunya adalah jawaban terbesar dari doa-doanya selama ini. Dan kini, jalan menuju masa depan yang lebih baik mulai terbuka di hadapannya. Beberapa hari setelah ia mendapat restu dari ibunya, hati Siti terasa jauh lebih ringan. Senyum ibunya, doa yang terlantun di ruang tamu kecil, dan pelukan erat dari adik serta kakaknya seakan menjadi bekal terindah yang pernah ia miliki. Meski berat meninggalkan kampung halamannya lagi, Siti yakin bahwa kali ini perjalanannya bukan hanya untuk bekerja, melainkan untuk menjemput takdir baru yang Allah telah tetapkan. Di pagi buta, sebelum ia berangkat, ibunya kembali berpesan dengan suara lirih, "Nak, jangan pernah tinggalkan sholat, jangan pernah sombong, dan jangan lupakan kampung halamanmu. Dimanapun engkau berada, ingatlah bahwa Allah selalu melihatmu." Siti menangis sambil mencium tangan ibunya berkali-kali. Ia tahu, kata-kata itu akan menjadi penuntun hidupnya di negeri seberang. Perjalanan kembali ke Arab terasa berbeda. Jika dulu ia dipenuhi rasa cemas dan takut akan masa depan, kini hatinya penuh harapan dan debar bahagia. Setibanya di bandara, Faris sudah menunggu dengan wajah sumringah. Tatapan matanya jelas, penuh rindu dan syarat keyakinan. Saat melihat Siti keluar dari pintu kedatangan, ia tak kuasa menahan senyum. "Selamat datang kembali, Siti. Apakah restu itu sudah kau dapatkan?" tanyanya lembut. Siti menunduk malu, namun bibirnya mengulum senyum. "Alhamdulillah, Ibu merestui. Beliau menitipkan doa untuk kita." Jawaban itu membuat dada Faris lega. Ia mengangguk dalam, lalu berkata dengan penuh syukur, "Jika begitu, kita akan segera melangsungkan pernikahan." Hari-hari berikutnya dipenuhi kesibukan. Keluarga besar Faris mulai mempersiapkan acara pernikahan. Ibunya, yang sebelumnya hanya mendengar cerita tentang Siti, kini benar-benar menyambut gadis itu dengan penuh kehangatan. "Mulai sekarang, anggaplah aku ibumu sendiri. Aku ingin engkau merasa rumah ini juga rumahmu," ucapnya sambil menggenggam tangan Siti erat. Sementara itu, kabar tentang pernikahan Faris dengan seorang gadis sederhana asal Indonesia sempat menjadi perbincangan di kalangan kerabat dan karyawan. Ada yang heran, ada pula yang kagum. Namun Faris tetap pada pendiriannya. Baginya, kebahagiaan bukan diukur dari harta atau status, melainkan dari hati yang tulus. Siti sendiri berusaha tetap rendah hati. Ia tidak pernah merasa lebih tinggi hanya karena calon suaminya seorang pengusaha sukses. Ia tetap membantu di toko coklat, tetap menyapa pelanggan dengan ramah, bahkan tetap menulis doa-doa di buku kecilnya sebelum tidur. Yang berbeda hanyalah hatinya kini lebih sering bergetar ketika membayangkan hari pernikahan yang semakin dekat. Malam menjelang akad nikah, Siti duduk di kamarnya dengan penuh haru. Ia teringat kembali masa-masa sulit di kampung,
rumah bocor, beras yang hanya cukup untuk 2 hari, dan kaki yang lelah bekerja di toko perabotan. Semua itu kini terasa seperti mimpi jauh. Ia berbisik dalam doanya, "Ya Allah, Engkau telah menuntunku sejauh ini. Jangan biarkan aku lalai. Jagalah aku agar tetap sederhana, meski Engkau tinggikan derajatku." Di rumah besar keluarga Faris, persiapan semakin matang. Para tamu undangan sudah mulai berdatangan dari berbagai kota. Dan di balik semua itu, ayah Faris memandang diam-diam dengan senyum bangga. Ia tahu, sebentar lagi putranya akan melangkah ke jenjang kehidupan baru bersama gadis yang diyakininya mampu menjadi penopang, bukan hanya istri, tetapi juga sahabat dalam suka dan duka. Esok pagi, ketika matahari terbit dan cahaya keemasan menembus jendela kamar Siti, hati kecilnya bergetar. Hari itu, sebuah bab baru akan dimulai. Sebuah ikatan yang bukan hanya menyatukan 2 insan, tetapi juga 2 keluarga, 2 budaya, dan 2 kehidupan yang berbeda. Pagi itu, cahaya matahari menembus jendela rumah besar keluarga Faris. Suara lantunan ayat suci Al-Quran mengalun lembut, memenuhi ruangan dengan suasana sakral. Siti duduk di kamar, mengenakan gaun pengantin berwarna putih gading dengan kerudung sederhana yang membuat wajahnya tampak semakin teduh. Tangan ibunya menggenggam erat jemari Siti, seolah tak rela melepas. "Nak, inilah hari yang telah Allah tetapkan untukmu. Jadilah istri yang taat pada suamimu, dan tetaplah rendah hati meski hidupmu kelak penuh kemewahan," bisik sang ibu dengan suara bergetar. Air mata Siti jatuh, membasahi pipinya yang sudah dipoles rias tipis. Ia memeluk ibunya erat. "Ibu, tanpa doa dan restu ibu, Siti tak akan sampai sejauh ini. Doakan Siti agar selalu bisa membuat ibu bangga." Di ruang utama, para tamu undangan sudah berkumpul. Tokoh-tokoh penting, kerabat jauh, bahkan sahabat-sahabat bisnis keluarga Faris hadir menyaksikan momen bersejarah itu. Aroma gaharu memenuhi udara, menambah kesan sakral dan mewah. Faris duduk di hadapan penghulu, mengenakan gamis putih dan sorban sederhana. Wajahnya tegas, namun sorot matanya tenang, seolah penuh keyakinan. Saat ijab kabul dimulai, semua mata tertuju padanya. Suara penghulu lantang, dan Faris menjawab dengan tegas tanpa ragu. "Saya terima nikahnya Siti binti Abdul Rahman dengan mas kawin yang tersebut dibayar tunai." Kalimat itu membuat ruangan hening sesaat, sebelum kemudian bergemuruh dengan ucapan syukur dan takbir. Air mata haru jatuh dari wajah ibu Siti, sementara Siti sendiri menunduk, hatinya bergetar hebat. Kini, ia resmi menjadi istri dari pria yang Allah pertemukan dengannya di tanah asing. Usai akad, Faris berjalan menghampiri Siti yang menanti dengan hati berdebar. Ia menunduk hormat di hadapan ibunya, lalu menyalami tangan Siti dengan penuh kelembutan. "Mulai hari ini, engkau bukan hanya karyawan di toko coklatku, engkau adalah pendamping hidupku. Bersamamu, aku ingin membangun keluarga yang diridai Allah." Kata-kata itu membuat Siti tak mampu menahan air matanya. Ia menjawab lirih, "Insya Allah, aku akan menjadi istri yang taat dan setia." Acara resepsi digelar dengan meriah. Lampu kristal berkilauan, meja-meja penuh dengan hidangan manis, dan para tamu berbaris memberi ucapan selamat. Namun, di tengah kemewahan itu, Siti tetap sederhana. Ia lebih banyak tersenyum, menyalami setiap tamu dengan rendah hati, dan memastikan ibunya duduk dengan nyaman. Bagi Siti, kebahagiaan terbesar bukanlah gaun pengantin atau pesta mewah, melainkan bisa melihat senyum ibunya yang selama ini penuh derita, kini berganti dengan kebahagiaan. Malam hari, setelah semua tamu pulang, Siti duduk di balkon rumah besar itu bersama Faris. Angin malam berhembus lembut, dan cahaya bintang menghiasi langit. Faris menggenggam tangan Siti, menatapnya penuh rasa syukur. "Siti, engkau datang dari jauh, melewati banyak ujian, difitnah, diremehkan, tapi lihatlah sekarang. Engkau duduk di sisiku sebagai istriku. Aku percaya, ini bukan kebetulan. Ini adalah takdir yang Allah gariskan." Siti tersenyum, matanya berkaca-kaca. Ia menatap bintang, lalu berbisik, "Ya Allah, aku hanyalah gadis desa yang dulu tak punya apa-apa. Namun engkau tinggikan derajatku dengan cara yang tak pernah aku duga. Jadikanlah rumah tanggaku ini penuh berkah dan ridho-Mu."
Malam itu menjadi malam yang tak akan pernah dilupakan Siti. Dari gadis miskin yang dulu hanya menjadi kasir toko kecil di kampung, kini ia menjadi istri seorang pengusaha sukses di negeri jauh. Bukan karena ia mengejar harta atau kemewahan, melainkan karena kejujuran, kesabaran, dan doa seorang ibu yang selalu menyertainya. Hari-hari setelah pernikahan berjalan penuh warna. Siti kini tinggal di rumah besar keluarga Faris, sebuah rumah yang megah, berlantai marmer, dengan halaman luas dan pepohonan kurma yang berjajar rapi. Namun di balik semua kemewahan itu, hati Siti tetap sederhana. Ia masih bangun lebih awal, menunaikan sholat subuh, lalu menyiapkan sarapan kecil untuk ibunya yang kini tinggal bersamanya. Kehadiran ibunya di Arab membawa kebahagiaan tersendiri. Perempuan renta itu kini tidak lagi harus berbaring sendirian di kampung, tidak lagi khawatir soal biaya obat, dan tidak lagi merasa terasing karena kemiskinan. Ia tersenyum setiap kali melihat Siti berjalan berdampingan dengan Faris, merasa doa-doa panjangnya akhirnya terjawab oleh Allah. Faris pun semakin menunjukkan cintanya. Meski sibuk mengurus toko coklat yang kini makin ramai karena nama Siti sudah dikenal pelanggan, ia selalu meluangkan waktu untuk keluarga. Setiap sore, ia mengajak Siti dan ibunya duduk di taman, berbincang hangat sambil menikmati teh dan kue manis. Kebahagiaan ini adalah anugerah, dan aku tak ingin menyia-nyiakannya, ucap Faris suatu kali sambil menatap istrinya penuh cinta. Namun, tidak semua hal berjalan semudah yang terlihat. Beberapa kerabat jauh keluarga Faris sempat mempertanyakan pernikahan itu. Mereka heran mengapa Faris, seorang pengusaha muda sukses, justru menikah dengan gadis desa yang tidak memiliki harta maupun keturunan terpandang. Bisikan-bisikan itu terkadang sampai ke telinga Siti. Tapi ia memilih diam, tidak membalas, dan hanya memperkuat doanya kepada Allah. Ia yakin, keikhlasan dan kesabarannya akan membungkam segala keraguan. Lambat laun, sikap tulus Siti mulai meluluhkan hati banyak orang. Ia selalu hormat kepada mertua, rendah hati kepada keluarga besar Faris, dan tidak pernah berlebihan dalam menikmati kemewahan. Bahkan, ia kerap membantu para pembantu rumah tangga menyiapkan hidangan atau membersihkan dapur. Pemandangan itu membuat orang-orang yang tadinya meragukannya justru kagum. Mereka mulai berkata, tak salah jika Faris memilih gadis ini. Kesederhanaannya justru membuat keluarga ini lebih damai. Di toko coklat, Siti tetap menjadi sosok yang dicintai pelanggan. Banyak yang datang bukan hanya untuk membeli, melainkan untuk berbincang dengan Siti. Senyumnya yang lembut, tutur katanya yang menyejukkan, dan caranya melayani tanpa membeda-bedakan membuat toko itu semakin terkenal. Faris bahkan sering bercanda, jika bukan karena Siti, mungkin toko ini tak seramai sekarang. Malam-malam di rumah besar itu penuh doa. Siti tak pernah lupa menuliskan catatan di buku kecilnya sebelum tidur. Kali ini ia menulis, Allah, Engkau telah memberiku lebih dari yang pernah aku bayangkan. Lindungi keluargaku, kuatkan imanku, dan jauhkan kami dari kesombongan. Di sisi lain, Faris sering memandangi istrinya dari kejauhan. Ia bersyukur, pilihan hatinya tidak salah. Siti bukan hanya membawa kebahagiaan untuknya, tetapi juga cahaya untuk seluruh keluarganya. Ia tahu, kehidupan mereka baru saja dimulai, dan masih banyak ujian yang akan datang. Namun bersama Siti, ia yakin bisa menghadapi apapun. Hari-hari bahagia terus menyelimuti keluarga besar Faris. Siti hidup tenang, dikelilingi kasih sayang suaminya, ibunya, dan keluarga mertua yang makin menerima dirinya. Namun, sebagaimana roda kehidupan yang terus berputar, kebahagiaan itu tidak selamanya mulus. Ujian besar pun akhirnya datang. Suatu malam, saat keluarga berkumpul di ruang makan, ayah Faris terlihat pucat. Ia batuk-batuk cukup keras hingga membuat semua orang panik. Siti segera berlari mengambil air putih, sementara Faris menopang tubuh ayahnya. Malam itu juga, ayah Faris dilarikan ke rumah sakit. Hari-hari berikutnya penuh kecemasan. Dokter menyatakan kondisi kesehatan ayah Faris melemah akibat penyakit jantung yang sudah lama ia derita. Faris berusaha tegar, namun matanya merah setiap kali keluar dari ruang perawatan. Siti selalu berada di sampingnya, menggenggam tangannya erat. Sabar, Bang. Kita sudah berdoa, semua kita serahkan pada Allah.
Apapun ketentuannya, pasti itulah yang terbaik, ucap Siti menenangkan. Beberapa minggu kemudian, kondisi ayah Faris semakin menurun. Hingga pada suatu malam yang hening, suara adzan Isya baru saja selesai berkumandang, kabar duka itu datang. Ayah Faris menghembuskan napas terakhirnya dengan tenang, ditemani keluarga yang mencintainya. Tangisan pecah di rumah besar itu. Faris memeluk tubuh ayahnya dengan isakan tertahan, sementara Siti berusaha kuat meski air matanya jatuh deras. Ia tahu, inilah ujian yang harus mereka jalani bersama. Malam itu, Siti yang dulu hanya gadis desa, kini berdiri di tengah keluarga besar pengusaha Arab, menguatkan mereka dengan kalimat sederhana, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Semua milik Allah, dan kepadanya lah kita kembali. Keesokan harinya, jenazah dimakamkan dengan penuh hikmat di pemakaman keluarga. Para kerabat, sahabat, dan orang-orang terdekat datang memberi penghormatan terakhir. Di sisi liang lahat, Faris menggenggam tangan Siti begitu erat, seakan takut kehilangan sandaran hidupnya. Ibunya pun bersandar pada Siti, merasakan ketenangan dari pelukan menantunya yang sederhana namun penuh ketulusan. Seusai pemakaman, malam itu rumah besar kembali sepi. Faris duduk termenung di balkon, menatap langit malam yang kelam. Siti datang membawakan secangkir teh hangat, lalu duduk di sampingnya. "Ayahmu telah pergi, Bang. Tapi ingatlah, beliau bahagia melihatmu sudah berumah tangga. Aku yakin beliau meninggal dengan senyum, karena sempat melihat anaknya memilih jalan hidup yang benar." Faris menoleh, menatap Siti dengan mata berkaca-kaca. "Aku beruntung memilikimu, Siti. Engkau tidak hanya istriku, engkau cahaya dalam gelapku. Engkau bukan hanya hadiah untukku, tapi juga untuk keluargaku." Malam itu, di tengah kehilangan yang mendalam, cinta Faris dan Siti justru semakin kuat. Mereka berjanji untuk saling menopang, menjalani kehidupan rumah tangga dengan penuh syukur dan doa, sebagaimana pesan terakhir sang ayah, "Jagalah keluarga dengan cinta, dan jangan pernah jauh dari Allah." Beberapa bulan setelah kepergian ayah Faris, suasana rumah besar itu perlahan kembali hangat. Kesedihan memang masih menyisakan jejak di hati, namun doa-doa yang terus dipanjatkan membuat keluarga itu lebih tegar. Siti, dengan kelembutannya, menjadi penopang utama. Ia merawat ibu mertua dengan penuh kasih, selalu memastikan beliau tidak merasa sendiri. Faris semakin kagum pada istrinya. Ia sering melihat bagaimana Siti bangun lebih awal, menyiapkan sarapan untuk keluarga, lalu tetap turun ke toko coklat membantu para karyawan. Tidak ada sedikit pun kesombongan meski kini ia telah menjadi istri pemilik usaha besar. Justru sikap rendah hatinya membuat semua orang di sekitarnya semakin menghormati. Toko coklat pun berkembang pesat. Sejak kehadiran Siti, pelanggan bertambah banyak. Mereka bukan hanya datang karena produk, tetapi karena keramahan Siti yang menenangkan. Faris pernah berkata pada rekan bisnisnya, "Siti bukan hanya istriku, dia adalah jiwa dari usaha ini." Kata-kata itu membuat Siti tersipu, namun di dalam hatinya ia selalu mengingat pesan ibunya, "Jangan pernah tinggi hati, karena semua ini hanya titipan Allah." Di sisi lain, kehidupan keluarga Siti di Indonesia juga membaik. Uang yang ia kirim rutin membuat rumah di kampung direnovasi, atap yang dulu bocor kini diganti baru, dan adiknya bisa melanjutkan sekolah tanpa kekurangan. Sang kakak yang dulu memikul tanggung jawab seorang diri kini bisa bernafas lega. Perlahan-lahan, keluarga Siti yang dulu kerap dipandang rendah oleh tetangga kini justru dihormati karena kesabaran dan perjuangan mereka. Suatu sore, Siti duduk di taman bersama ibunya. Angin gurun bertiup lembut, membawa aroma bunga dari sudut halaman. Ibunya menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Nak, dulu ibu sering khawatir apakah engkau bisa bertahan hidup di negeri orang. Tapi kini ibu melihatmu kuat, tabah, bahkan menjadi cahaya bagi banyak orang. Ibu bangga padamu." Siti menggenggam tangan ibunya, lalu menjawab pelan, "Semua ini bukan karena aku, Bu. Semua karena doa ibu yang tak pernah putus, dan karena pertolongan Allah. Tanpa itu, aku bukan siapa-siapa." Faris yang mendengar percakapan itu dari kejauhan hanya tersenyum. Ia tahu, Allah telah menghadirkan Siti bukan sekadar untuk dirinya, tetapi juga untuk membawa berkah bagi seluruh keluarga.
Malam itu, di ruang keluarga, Faris, Siti, dan ibunya duduk bersama. Lampu gantung menyinari ruangan dengan lembut. Faris memandang istrinya penuh cinta, lalu berkata, "Siti, aku berjanji akan menjagamu dan keluargamu sampai akhir hayatku. Kita sudah melalui fitnah, perjuangan, bahkan kehilangan. Kini saatnya kita jalani kebahagiaan dengan penuh syukur." Siti menunduk, air matanya menetes perlahan. "Aku pun berjanji, Bang, akan selalu mendampingimu dalam suka dan duka. Semoga Allah menjaga kita dalam rahmat-Nya." Di luar rumah besar itu, bintang-bintang bertaburan di langit malam. Seolah ikut menjadi saksi bahwa kebahagiaan sejati bukan hanya datang dari harta atau kedudukan, tetapi dari doa yang tulus, hati yang sabar, dan cinta yang diridhai Allah. Dengan demikian, kisah Siti sampai pada puncaknya. Dari gadis miskin desa yang dulu hanya bekerja sebagai kasir, kini menjadi istri pengusaha sukses di Arab, membawa serta keluarganya dalam kebahagiaan, meski tetap melalui ujian kehilangan. Namun berkat doa, kesabaran, dan ketulusan, Allah mengubah hidupnya dengan cara yang tak pernah ia bayangkan.